Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang faktor sosial pemerolehan berbahasa pada anak. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk. Kita dari kelompok 4. Dengan saya, Aprilia Andrianti. Aku Indah Mei. Aku Indi Erwina. Aku Ananda Dwi. Selamat menyaksikan. Mari langsung saja kita bahas. Pemerolehan bahasa pada anak-anak terjadi dalam beberapa tahap perkembangan yang dipengaruhi oleh usia mereka. Setiap tahap ini menunjukkan kemajuan yang signifikan dalam kemampuan berbahasa mereka. Pemerolehan bahasa pada anak-anak merupakan suatu proses yang berlangsung secara bertahap dan sangat dipengaruhi oleh usia serta pengalaman mereka dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Setiap tahap perkembangan menunjukkan kemajuan signifikan dalam kemampuan berbahasa, baik dalam hal pendengaran, berbicara, maupun pemahaman. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek verbal, tetapi juga keterampilan kognitif dan motorik yang terus berkembang seiring waktu. Lanjut saja, mari kita jelajahi tahap-tahap penting dalam pemerolehan bahasa pada anak berdasarkan penelitian dalam bidang perkembangan bahasa. Berikut contoh video pada tahap 1. Pada contoh tersebut merupakan tahap pertama, yaitu tahap praujar dari umur 0 sampai 2 bulan. Pada tahap ini, bayi baru lahir mulai merespons suara dan intonasi di sekitar mereka. Meskipun mereka belum dapat menghasilkan kata-kata, mereka sudah bisa mengenali ritme dan pola bahasa. Pada tahap awal kehidupan bayi yang baru lahir, dunia baru saja mereka kenal. Di tahap ini, mereka mulai merespons suara dan intonasi di sekitar mereka. Meskipun belum dapat mengucapkan dan menghasilkan kata-kata, mereka sudah mulai mengenali ritme dan pola bahasa yang digunakan oleh orang-orang di sekitarnya. Pada tahap ini, bayi lebih cenderung mendengarkan suara-suara yang datang dari orang tua atau pengasuh mereka. Mereka seperti sedang mendengarkan sebuah simfoni yang indah, tanpa memahami setiap notanya namun merasakan alunannya. Selanjutnya yaitu tahap berikutnya. Berikut contohnya. Apa? Kamu ngomong apa? Nah, dari contoh tersebut merupakan tahap yang kedua, yaitu tahap berdekur dari umur 2 sampai 4 bulan. Dalam tahap berdekur, bayi mulai membuat suara-suara seperti co dan go atau a, seperti merengek. Bunyi ini adalah awal dari eksplorasi vokal mereka dan penting untuk perkembangan kemampuan berbicara. Pada tahap ini, bayi mulai mengenali kekuatan dan peran suara dalam berkomunikasi. Meskipun belum berbentuk kata yang bermakna, ini adalah tahap penting dalam perkembangan kemampuan berbicara mereka, yang membantu mereka mempersiapkan diri untuk pembentukan kata-kata yang lebih terstruktur pada masa depan. Selanjutnya yaitu contoh dari tahap yang ketiga. Berikut ini. Contoh tersebut memasuki tahap yang ketiga, yaitu tahap pengocehan pada usia anak 4-10 bulan. Pada tahap pengocehan, bayi mulai mengulangi bunyi-bunyi sederhana seperti ba atau dada. Ini adalah latihan penting untuk koordinasi mulut dan pita suara, serta persiapan untuk berbicara kata-kata pertama. Pada tahap ini, dari awal, dari eksplorasi vokal mereka, seperti sebuah orkestra kecil yang sedang berlatih, mencoba mengeluarkan suara-suara pertama. Mereka melakukan latihan vokal untuk mengkoordinasi otot-otot mulut dan pita suara. Meskipun bayi belum mengucapkan kata yang bermakna, pengulangan suara ini penting untuk persiapan berbicara kata pertama mereka. Fenomena ini dikenal sebagai babbling, yang merupakan bagian dari perkembangan bahasa yang menandakan kesiapan otak bayi untuk memproses dan menghasilkan kata-kata. Yang Siapa? Siapa, Wi? Emak.
Siapa? A. Halo? Yang keempat ialah tahap satu kata pada usia anak 10 sampai 18 bulan. Pada tahap ini, anak-anak mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka seperti mama atau dada. Setiap kata yang terucap adalah lompatan besar dalam kemampuan berbahasa mereka. Sebuah momen yang ditunggu-tunggu, si kecil mulai mengucapkan kata-kata pertama mereka seperti mama atau dada. Si kecil semakin aktif. Setiap kata yang terucap merupakan lompatan besar dalam perkembangan bahasa anak, karena mereka mulai mengasosiasikan suara dengan makna. Meskipun vokabularinya terbatas, kemampuan anak untuk mengenali dan menggunakan kata-kata ini adalah langkah penting menuju pemahaman bahasa yang lebih kompleks. Masih ada di rumah nih nagernya? Ada berapa? 2 Warna apa? pink Sama? hijau. Dalam contoh tersebut ada tahap dua kata umur 18 sampai 24 bulan. Selanjutnya adalah tahap dua kata di mana anak-anak mulai menggabungkan dua kata menjadi frasa sederhana seperti mau susu atau main bola. Ini menunjukkan peningkatan dalam pemahaman struktur bahasa. Perkembangan bahasa si kecil semakin pesat. Mereka mulai menggabungkan dua kata menjadi frasa sederhana seperti mau susu atau main bola. Anak-anak mulai menunjukkan peningkatan dalam kemampuan memahami dan menggunakan struktur dalam bahasa. Meskipun tata bahasa mereka masih sangat sederhana, penggabungan dua kata ini menunjukkan pemahaman anak terhadap hubungan antar kata dalam kalimat. Dan ini adalah indikasi penting bahwa anak-anak mulai menyusun bahasa secara lebih sistematis. Dari contoh Jalan-jalan. Jalan ke domba. Nanti balik tani dah. Nanti Paling jalan-jalan nak. Paling nggak ke domba. jalan-jalan nanti. Dari contoh tersebut, tahap menyerupai telegram usia 24-30 bulan. Pada tahap ini, anak-anak menggunakan kalimat pendek dan sederhana yang menyerupai telegram seperti aku mau makan. Mereka mulai mengembangkan struktur kalimat yang lebih kompleks. Anak-anak mulai mengungkapkan diri dengan menggunakan kalimat pendek yang seringkali menyerupai telegram. Meskipun kalimat-kalimat singkat dan terkadang tidak lengkap, mereka mencerminkan pemahaman anak terhadap fungsi dasar kalimat dalam bahasa. Anak-anak mulai mengembangkan struktur kalimat yang lebih kompleks, meskipun masih sering menyederhanakan ekspresi mereka untuk memudahkan pemahaman. Mbak, kayaknya lucu kok, nggak gigi. Ini apa namanya? Keong, kesukaanku, keong. Contoh tersebut merupakan tahap multi kata awal yang biasa terjadi di usia 30 bulan ke atas. Akhirnya di tahap multi kata awal, anak-anak mulai menggunakan kalimat yang lebih panjang dan beragam, seperti aku mau pergi ke taman. Pemahaman mereka terhadap tata bahasa semakin matang dan mereka dapat berkomunikasi dengan lebih efektif. Pada tahap ini, kemampuan anak dalam memahami tata bahasa semakin matang dan mereka mampu mengkomunikasikan keinginan atau perasaan mereka dengan cara yang lebih jelas dan efektif. Nah, jadi kesimpulannya adalah faktor usia memainkan peran penting dalam setiap tahap pemerahan bahasa pada anak, dari mengenali suara di tahap praujar hingga menggunakan kalimat kompleks di tahap multi kata awal. Perkembangan bahasa anak adalah proses bertahap yang mencerminkan kemampuan kognitif dan motorik mereka. Memahami tahapan ini dapat membantu orang tua dan pendidik mendukung perkembangan bahasa anak dengan baik.